Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi nih membacakan suatu kisah misteri. Yang kali ini memasuki part yang ketiga dengan judul 7 hari setelah nenek meninggal, karya dari Mas Hari Wijaya. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja ya menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Sementara itu, ayah susah payah menahan berat keranda, tubuhnya penuh keringat, nafasnya mulai tidak teratur. Mereka mencoba melewati pipa itu dengan sedikit memiringkan posisi keranda supaya bisa muat. Woi, pelan-pelan, coba, pelan. Tiba-tiba jenazah dalam keranda itu pun bergeser saat keranda menjadi miring. Bahkan hampir saja jenazah di dalamnya terjatuh. Beruntung, dua orang warga yang menyadari itu langsung menahannya. Woi, hati-hati, mau jatuh nih isinya. Tahan dulu, tahan, jangan sampai jatuh. Pak Ustadz yang mulai ragu pun akhirnya buka suara. Udah, kalau nggak bisa jangan dipaksa, ujarnya. Nah gimana nih? Kata salah satu warga yang frustasi. Maaf bapak-bapak, mau gak mau kita putar arah, ambil jalan biasa saja, ucap Pak Ustadz yang kemudian disambut dengan keluh kesah para rombongan yang hadir, terutama mereka yang ikut mengangkat keranda itu. Serius nih pak, jauh loh. Ya mau bagaimana lagi? Masa mau potong pipa punya orang? Gak akan bisa lewat kan kalau di sini? Mereka kembali mengambil jalan pintas. Total sudah hampir setengah jam mereka meninggalkan masjid, tapi belum juga sampai di lokasi pemakaman. Suara langkah rombongan diikuti dengan kalimat tauhid yang terus mereka bicarakan ataupun mereka bacakan maksudnya, kembali terdengar di jalan yang sama, membuat para warga sekitar bertanya-tanya, menatap bingung rombongan jenazah yang putar arah tersebut. Mereka berjalan kembali ke pertigaan yang tadi itu melewati pangkalan ojek. Mata para ojek yang tengah asik duduk di sebuah gubuk bambu menatap mereka semua, sesekali menggaruk kepalanya. Lah, balik lagi tuh rombongan, tanya salah satu tukang ojek. Dari tadi belum sampai juga. Pak Ustadz mengarahkan rombongan ke jalan utama. Jalan di kampung itu cukup luas dan sudah beraspal. Mobil dan motor lalu lalang sehingga mereka harus berjalan di bagian pinggir dekat dengan toko-toko dan kios berdiri menjadi lahan usaha para warga. Rasa sakit semakin terasa di bahu para pengangkat keranda, termasuk ayah yang tidak ingin digantikan oleh siapapun karena rasa sayangnya terhadap sang ibu. Sebelum mencapai pemakaman, sebuah tanjakan yang cukup curam menjadi tantangan mereka yang terakhir. Tanjakan jadi pertanda bahwa mereka sudah dekat dengan lokasi pemakaman. Semuanya bekerja keras pada kala itu. Untuk melewati jalan menanjak, ditambah beban berat yang mereka pikul di bahunya. Nafas mereka pun mulai terengah-engah. Besi bertuliskan TPU terpampang beberapa meter di atas tanjakan. Mereka semua mengerahkan sisa tenaganya mereka untuk sampai dan mengantarkan almarhumah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Sampai akhirnya mereka pun sampai dan memasuki gerbang pemakaman. Para warga lainnya sudah ramai di lokasi dikalinya makam untuk nenek. Lama banget sih, keluh salah satu orang yang menunggu di depan liang kubur. Tapi halangan tidak terhenti sampai di situ saja. Kejadian ganjil kembali terjadi. Mata ayah menatap liang lahat untuk nenek. Setelah menaruh keranda, ia bergerak mendekat melewati beberapa pelayat yang ikut ke pemakaman. Langkahnya beradu dengan tanah merah yang lembek. Sesekali sendalnya hampir tersangkut. Ia menatap liang kubur yang baru beberapa jam di kali itu. Sebuah genangan air tampak membanjiri dasar dari kuburan untuk sang ibunda. Ini gimana pak, kok kuburan ibu saya dibanjiri begini? Tanya ayah pada salah satu penggali kubur yang kebetulan ada di lokasi. Gak tahu pak, mungkin karena hujan tadi, tapi biasanya mau hujan gede gimana pun gak akan
bisa tuh bikin liang kubur banjir begini. Ini baru pertama kali saya lihat, Pak. Serius dah. Jawab si penggali kubur yang juga kebingungan. Apa di sini ada sumber air ya? Kalau ada sumber air biasanya sih ada air mengalir. Tapi ini nggak ada. Tadinya kering, terus saya tinggal sebentar. Pas balik tiba-tiba udah banjir begini. Tidak jelas dari mana datangnya. Mama datang dari arah belakang lalu memegang tangan ayah. Gimana dong? Tidak lama Pak Ustadz menyusul. Astagfirullah, gumamnya pelan saat melihat kondisi liang kubur untuk nenek. Ada-ada saja ya Pak. Pak Ustadz gimana ini? Kuburannya banjir. Tanya ayah, lagi mana? Mau ditunggu kering atau mau gali tanah lain? Pak Ustadz berbalik bertanya. Tapi bagian sini isinya keluarga saya semua Pak. Nenek gak mau dipisah. Dia pernah pesan sama saya, jawab ayah. Mau tidak mau mereka menunda pemakaman untuk menunggu genangan air itu menghilang dari dasar kubur nenek. Para penggali kubur membuat lubang kecil untuk menyerap air. Sedangkan para pelayat bersama-sama membaca sholawat sambil mendoakan yang terbaik untuk pemakaman almarhumah ini. Sampai akhirnya, hampir 1 jam pemakaman ditunda. Mereka memutuskan untuk memakamkan jenazah walau genangan air masih tersisa beberapa sentimeter lagi. Kain kafan nenek pun berubah kecoklatan saat bersentuhan dengan air dan lumpur di dasar kuburan sana. Air disinyalir akan hilang dan kering beberapa menit setelah dikuburkan. Azan berkumandang merdu di makam kala itu. Suara Pak Ustadz membuat syahdu suasana pemakaman. Semua yang hadir terdiam. Rara, Niko dan Bobby duduk di samping mamanya, menatap ayah yang mengantar nenek sampai ke peristirahatan yang terakhir. Sampai akhirnya kudukan tanah menimpa tubuh tidak bernyawa itu, menjadi akhir dari perjalanan hidupnya. Lalu sebuah batu nisan terpasang menjadi penanda dan pengingat atas dia yang telah tiada. Kudukan tanah bertabur bunga itu menjadi penanda akhir dari kehidupan nenek, akhir dari kebersamaan dari keluarga itu. Nisan yang berdiri di sana mencirikan rumah terakhir bagi sang ahli kubur yang terbaring di bawahnya. Kaki-kaki pelayat mulai berjalan jauh, tetapi ayah dan sekeluarga masih di sana. Tangan ayah merogoh bunga-bunga dari dalam plastik. Dengan pelan ia menaburkannya di atas tanah makam nenek. Angin bertiup kencang membuat dedaunan dari pepohonan sekitar terbang menari di udara. Sebuah bunga kamboja jatuh tepat di atas makam nenek. Ayah masih belum ingin pulang dari situ. Walau kini ia sudah tampak ikhlas, tapi perasaan sedih masih menguasai di lubuk hatinya. Entah apa yang ada di dalam batinnya, matanya terus menatap nisan nenek. Di belakang ayah, mama dan ketiga anaknya berdiri menunggu ayah. Masing-masing dari mereka memakai baju putih tangan panjang. Jilbab berwarna abu-abu terpasang di kepala Rara. Bobby ini bersandar di kaki mama. Tangan wanita itu memegangi bahu anaknya. Aku haus, kata Bobby. Ayah lalu menoleh melihat Bobby yang kehausan. Ayah merogoh sakunya mengeluarkan uang pecahan 10.000 dan memberikannya kepada mama. Tangan mama menerimanya tanpa banyak kata. Kalian keluar dulu ya, beli minum buat Bobby. Ayah nanti nyusul, ucap ayah sambil tersenyum. Kita tunggu di warung depan gerbang ya ayah, balas mama yang kemudian menuntun Bobby berjalan meninggalkan pemakaman. Ayah lalu tersenyum melihat satu persatu anaknya melangkah pergi. Kepalanya lalu kembali menghadap ke arah makam sang ibu, mengelus nisannya, meremas sedikit tanahnya. Ayah lalu menghentikan ratapannya dan kemudian lalu ia berdiri. Akan tetapi pandangannya tidak bisa lepas dari makam nenek. Robi, pulang dulu bu. Dengan wajah tegar ayah berbalik badan, melangkah kemudian meninggalkan makam, kembali menginjak tanah-tanah lembek yang baru terguyur hujan. Ayah berjalan di jalan setapak melewati celah-celah kecil di antara makam-makam lain. Sampai akhirnya kakek ayah menginjak jalan utama yang berbahan semen dan bebatuan. Sebelum berjalan lebih jauh, ayah berhenti terlebih dahulu. Setelah ia melewati belokan di depan,
maka makam nenek sudah tidak terlihat lagi. Ayah masih ingin melihat untuk yang terakhir kalinya. Kepalanya lalu menoleh kembali ke arah makam. Dari jarak kejauhan, jarak sekitar belasan meter, ayah melihat sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang gimbal dan berantakan. Wajahnya tidak terlihat karena sosok itu menunduk. Dan yang lebih mencengangkannya lagi, sosok perempuan misterius itu duduk tepat di atas makam nenek, menjadikan makam itu seolah kursi yang bisa ia duduki. Ayah pun tercengang, bingung sekaligus tidak percaya dengan apa yang matanya lihat. Mata ayah terpejam beberapa saat, lalu kemudian mengucaknya beberapa kali. Setelah itu, kemudian matanya kembali terbuka. Ia melihat kembali ke arah makam nenek. Sosok perempuan itu ternyata sudah menghilang. Tangannya lalu menggaruk kepala, wajahnya benar-benar bingung. Masa sih ada setan tengah hari begini, gumamnya. Ah, bukan setan kali, orang gila kayaknya. Ayah berjalan kembali ke makam nenek. Wajahnya sedikit kesal. Ia semakin mendekat ke arah makam. Sosok perempuan misterius itu masih duduk dan menunduk, belum berpindah tempat. Masih menduduki makam yang masih baru itu. Teriak ayah. Woi, jangan duduk di situ. Ayah mulai turun ke jalan setapak. Itu makam ibu saya. Seorang tukang sapu yang kebetulan ada di lokasi menatap ayah dengan tatapan aneh. Dengan mengenakan topi, mulutnya menganga sambil kebingungan. Buru-buru ia tinggalkan sapunya dan melangkah mengejar si ayah. Pak, Bapak, panggil tukang sapu itu. Sontak ayah menoleh ke arah asalnya suara itu. Tukang sapu itu mendekat ke arahnya. Bapak ngomong sama siapa, Pak? Itu loh, Pak, orang gila itu. Seenaknya dudukin makam ibu saya, kurang ajar. Bapak kok diam aja sih lihat orang gak sopan gitu? Ayah memprotes tukang sapu yang terkesan masa bodoh dengan wanita gila itu. Akan tetapi, penjelasan dari ayah justru membuat si tukang sapu kebingungan. Hah, orang gila? Orang yang mana, Pak? Itu loh, masa gak lihat sih? Itu. Ayah mendadak terdiam. Dan ketika ia menolehkan kepalanya kembali ke makam, sosok itu sudah menghilang. Tidak ada siapa-siapa di makam ibunya. Taburan bunga dan gundukan tanahnya juga masih rapi. Ayah mulai bingung dengan semua ini. Tadi ada orang di sana. Nggak ada, Pak, nggak ada orang. Bapak saya liatin dari tadi itu ngomong sendiri. Apa jangan-jangan beneran setan? Gumam ayah. Ia kemudian menoleh kembali ke si tukang sapu. Ya udah kalau gitu, Pak. Maaf ganggu ya, Pak. Mungkin saya salah lihat. Ayah kembali berjalan meninggalkan makam. Dengan wajah terheran-heran, si tukang sapu menatap kepergian ayah. Mana ada orang gila di sini, jangan-jangan malah bapak yang gila. Dasar, ucapannya yang kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya menyapu dedaunan kering yang berserakan di tanah. Singkat cerita, malam pun datang. Hari berlalu begitu cepat. Jam demi jam berlalu seperti angin yang berembus setiap harinya. Karpet-karpet berwarna biru digelar di dalam rumah ayah, termasuk di bagian beranda depan. Sofa dan meja dipindah ke dekat dapur. Kursi-kursi tersusun rapi di halaman depan. Kabel-kabel panjang terlihat di beberapa sisi rumah, terpasang di dinding dan terhubung ke pengarah suara yang telah disiapkan. Mama dan Rara tengah berada di ruang tengah pada kala itu. Mereka kemudian berdua menyusun gelas-gelas minuman di lantai. Satu persatu gelas itu dikeluarkan dari dalam kardus. Di samping mereka, Niko dan Bobby duduk rapi dengan peci putih terpasang di kepala mereka. Sedangkan ayah duduk di halaman depan sambil memegang sebatang rokok di tangannya. Ayah memakai bawahan sarung malam itu dengan atasan baju kemeja abu-abu. Asap tipis dari rokoknya menari-nari di udara. Asap itu juga keluar setiap kali ayah mengembuskan nafasnya. Matanya lurus ke depan dan badannya bersandar santai, menikmati angin sepoi-sepoi malam yang terasa sedikit dingin. Dari arah depan tidak lama datang rombongan jamaah masjid berserta Pak Ustadz. Semuanya baru saja selesai menunaikan sholat isya berjamaah di masjid. Tentunya melihat itu ayah langsung
mematikan rokoknya, membuangnya ke tempat sampah, dan berdiri menuju gerbang. "Assalamualaikum," ucap Pak Ustadz yang datang dan langsung bersalaman dengan ayah. Satu persatu rombongan itu masuk. Ayah menyalami satu persatu dari mereka. Sesamanya di dalam, mereka langsung ambil posisi. Ada yang langsung duduk di dalam, ada yang juga memilih di luar dengan kursi-kursi yang tersedia. "Bos, maaf ya tadi gak ikut ke makam. Baru pulang kerja tadi sore gue," kata salah satu kawan ayah yang rumahnya tidak jauh dari mereka. "Ah, gak apa-apa. Santai aja. Silakan masuk-masuk," ucap ayah dengan ramah menyambut para sahabat yang datang. Di dalam rumah, Mama menyiapkan mikrofon untuk Pak Ustadz yang sudah duduk bersila sambil membenarkan kacamatanya. Sebuah kertas berisi nama-nama ahli kubur tidak lupa Mama berikan. Pak, isi dalam sini, masih kosong. Ngapain di luar?" kata salah satu jemaah yang duduk di beranda dan di dalam. "Di sini aja Pak, adem sambil ngerokok," jawab mereka yang duduk di luar. Tidak pakai basa-basi lagi, Pak Ustadz memulai pembacaan doa. Suara Pak Ustadz terdengar jelas melalui pengeras suara yang sudah menyala. Para jemaah yang ikut datang turut mengikuti tiap ayat doa yang keluar dari mulut Pak Ustadz. Ayah duduk di beranda bersama dengan orang-orang lainnya, sedangkan Mama dan anak-anak duduk di dalam. Selama sekitar setengah jam, ayat-ayat suci mereka lantunkan. Sampai akhirnya mereka pun kemudian hampir di penghujung acara. Pak Ustadz mulai membacakan doa-doa sebagai penutup. Tiba-tiba, langit malam yang semula cerah menjadi mendung, hujan deras lalu turun. Orang-orang yang duduk di halaman depan pun kocar-kacir. Ada yang buru-buru masuk ke dalam rumah dan beranda. Ada pula yang langsung lari keluar dan juga pulang ke rumah masing-masing. Karena rumah ayah sudah penuh, kursi-kursi kosong itu pun akhirnya basah terguyur hujan. Mereka terpaksa berdesak-desakan di pelataran rumah. Beruntung saat itu sudah hampir selesai. Namun biarpun sudah selesai, mereka akan basah kuyup bila langsung pulang. Mau tidak mau, mereka menahan diri di sana. Saat Pak Ustadz masih membacakan doa, dari lantai 2 terdengar suara perempuan menangis. Tangisannya begitu sedih, begitu lirih menyayat hati. Awalnya suara itu pelan-pelan saja, tapi semakin lama semakin jelas terdengar. Semakin jelas di telinga para jamaah yang datang. Walau suara Pak Ustadz sudah keras, masih saja ada beberapa orang yang mendengar tangisannya itu. Alih-alih mengamini doa Pak Ustadz, mereka menjadi bertanya-tanya, saling bisik satu sama lain. Suara siapa tuh yang nangis?" tanya salah satu orang jamaah. "Ya nggak tahu," jawabnya dengan nada pelan. Tangisannya itu terus mengiringi doa Pak Ustadz, membuat beberapa jamaah yang datang menjadi hilang konsentrasi. Semuanya melihat ke sumber suara, yaitu tangga yang menuju ke lantai 2. Tapi semua anggota keluarga berkumpul di bawah. Tidak diketahui siapa wanita misterius yang sedang menangis di lantai 2 itu. Pak Ustadz pun mengakhiri doa sekaligus rangkaian cara pengajian tersebut. Mama dibantu dengan anak-anaknya, lalu kemudian mengeluarkan berbagai jamuan untuk para jamaah yang datang. Mulai dari kopi, rokok, sampai kue-kue yang tersaji rapi di piring. Rombongan yang terdiri dari bapak-bapak itu langsung saling mengobrol dan juga bercanda satu sama lain. Suasana menjadi ramai sembari menunggu hujan reda di luar sana. Namun suasana ceria itu tidak berlangsung lama, kala sebuah bau yang teramat busuk tiba-tiba tercium. Semua orang yang berada di sana kaget bukan main. Mereka menutup hidung, tapi bau itu begitu sangat kuat. Beberapa ada yang hampir muntah karena tidak kuat dengan baunya itu. Tidak diketahui dari mana asalnya dan wah, bau apaan ini? Kalau salah satu warga sambil menutup hidungnya. Tidak cukup menutup hidung dengan tangan, beberapa bahkan menutup hidung dengan sorbannya. "Woi, kentut lo ya?" "Lah, kok gue sih? Yang benar aja lu, masa iya gue kentut di sini?" Para hadirin yang datang malah saling tuduh satu sama lain. Meski begitu, Pak Ustadz yakin bau itu bukan berasal dari kentut.
Baunya mirip bau bangkai yang sudah berhari-hari dan juga membusuk. Anehnya, pada kala itu bau busuk itu hanya tercium oleh jamaah yang datang. Ayah dan sekeluarga sama sekali tidak merasakan bau itu sedikit pun. Para warga yang datang pun kebingungan karena mereka ingin pergi tapi hujan masih saja lebat. Kalau mereka menunggu hujan reda, berarti mereka harus merasakan bau busuk ini. Ayah yang bingung karena tidak merasakan bau itu lalu beranjak pergi. Dia kemudian beranjak masuk lalu berjalan ke segala arah, mengecek dapur, kamar mandi, sampai satu persatu kamar. Tetapi tidak menemukan apa-apa, bahkan menciumnya saja tidak. Tidak ada apa-apa kok, gak ada bangkai, ucap ayah saat kembali ke ruang depan seusai mengecek setiap sudut ruangan. Astagfirullah, ucap Pak Ustadz sambil menutup hidungnya. Kepalanya menggeleng beberapa kali sambil mulutnya komat-kamit membacakan doa. Sesekali, mata Pak Ustadz melirik ke arah lemari tua di sudut ruangan, sumber datangnya bau busuk ini. Malam yang sunyi, suasana sepi, semua orang telah masuk ke rumahnya masing-masing. Meski jam masih menunjukkan pukul 10 malam, butir-butir halus air masih jatuh dari angkasa yang penuh dengan awan pekat, menutup cantiknya rembulan dan gemintang malam yang menghias di balik kegelapan. Dalam kesunyian itu terdengar suara mangkuk yang diketuk. Seseorang mengadu sendok dan wadah makan keramik itu sehingga suaranya nyaring tercipta. Ban gerobaknya melewati air-air yang menggenang di jalan. Pria bertopi itu berjalan mendorong gerobaknya sambil melihat sekitar berharap ada pelanggan yang datang. Kakinya berhenti melangkah saat sampai di depan rumah ayah sekeluarga. Ia menghentikan ketukan mangkuknya saat seseorang memanggil dari dalam gerbang rumah itu. Sosok wanita tua berjalan mendekat, membuka gerbang dan juga melontarkan senyuman keriputnya pada pedagang tersebut. Si pedagang seolah sudah paham nenek ini sudah lama jadi langganannya. "Nek, kayak biasa ya, Nek?" tanya si pedagang sambil mengambil mangkuknya. "Iya mas, biasa," jawab nenek dengan nada datar. "Siap Nek kalau gitu," ucap si pedagang itu. Ia membuka tutup panci besarnya. Asap tipis pun mengepul keluar, bau harum dan lezat dari bakso di dalamnya pun tercium. Begitu hangat dan juga cocok di tengah dinginnya malam. Seperti yang sudah sering ia kerjakan, setelah mengelap mangkuk itu ia meracik bumbu dan penyedap rasa, tidak lupa saus dan kecap, dan tangannya mulai mengambil sendok besar yang sejak tadi tergantung di dekat panci. Dengan gagang kayunya yang panjang, ia kemudian menyendok-nyendok bakso-bakso itu dari dalam panci berikut dengan kuahnya, membasahi bumbu yang sudah ia racik. "Nih Nek, kalau kurang tambahin sendiri ya." Sambil membawa semangkuk bakso yang ia dapat, si pedagang membalikkan badan, tapi nenek sudah tidak ada di sana. Mata pedagang itu pun melihat sekitar, sesekali memperhatikan rumah di depannya itu. Ia lalu berinisiatif untuk mengantar baksonya ke dalam. "Yah, pakai digembok lagi. Assalamualaikum," ucap pedagang itu dari luar gerbang. Setelah beberapa kali berucap demikian, akhirnya terdengar suara seseorang membuka pintu depan. Mama keluar dan juga melihat ke arah si tukang bakso itu. Ia pun langsung berjalan kemudian mendekat ke arah gerbang. "Iya mas, ini nenek tadi beli bakso, tapi orangnya udah masuk kayaknya," kata si pedagang. Mendengar itu mama kaget setengah mati. Wajahnya berubah, ada sedikit rasa takut. Tapi dirinya belum bereaksi. Mama hanya mematung. Tepat di depan pedagang itu ia gugup bukan main. "Loh, kenapa bu?" tanya pedagang tadi. "Ah, nggak apa-apa, sini saya bawa ke dalam dulu ya," kata mama yang kemudian menerima mangkuk bakso itu. Mama berjalan masuk kembali ke dalam. Si pedagang pun tenang dan bisa duduk santai sambil menunggu pelanggan lain yang mungkin akan datang. Sebuah teras kecil di depan gerbang rumah itu menjadi tempatnya duduk. Sebotol air mineral ia keluarkan dari dalam gerobak.
Ia kemudian menenggaknya sampai setengah. Keringatnya mengucur deras. Ia kemudian elap dengan baju. Pedagang itu melepas topinya, lalu ia gunakan topi tersebut untuk mengipas-ngipas dirinya yang merasa hawa panas yang begitu terasa di sekitarnya. Gila, gerimis-gerimis gini kok panas banget ya hawanya, gumamnya sambil melihat sekitar. Akhirnya ia putuskan untuk menyalakan rokok. Sebatang rokok itu terselip di bibirnya, kemudian ujungnya ia sulut menggunakan api kecil dari korek gas. Tidak lama dari arah kanan jalan, dua orang pemuda lewat berjalan kaki. Dari jauh langkahnya, mereka itu sudah mencurigakan. Matanya menatap aneh si pedagang yang sedang istirahat tersebut. Jalannya perlahan-pelan, sambil saling berbisik-bisik, mereka saling pandang satu sama lain. Si pedagang itu pun diam-diam memperhatikan dua pemuda aneh itu. Lu pada ngapa sih? Tanya si pedagang itu. Abang ngapain di sini bang? Tumben banget PRT tuh nungguin mau beli katanya. Tanya salah satu pemuda. Suruh tungguin aja, bentar lagi ke sana kok. Lagian ngapain lo di sini bang? Kayak ada yang beli aja. Biasa, nenek murni beli bakso. Si pedagang itu kembali menengguk sebotol airnya. Lah, nenek murni kan udah meninggal bang. Iya, baru tadi siang dimakamin. Tambah satu pemuda lainnya. Mendengar itu si pedagang kaget. Air yang ada di mulutnya pun ia semburkan ke depan sampai mengenai baju dua pemuda itu. Dengan mata terbelalak ia menatap kedua orang di depannya. Ah gila lu, jangan main-main lu, ucapnya setengah panik. Serius bang, lo kali yang gila. Jangan gitu loh, orang tua masih sehat gitu dikatain udah meninggal. Jangan gitu kalau mau bercanda, jangan bawa-bawa orang tua apalagi meninggal-meninggal gitu. Ah, gue timbuk juga lu. Si pedagang bakso mengangkat sendalnya dan hendak melempar ke arah mereka. Lah, mata lu buta apa gimana bang? Tuh, lu lihat atas kepala lu. Salah satu pemuda menunjuk ke pagar rumah, sontak si pedagang menoleh ke arah yang dimaksud. Matanya lalu menemukan sebuah bendera kuning terpasang di sana dengan bertuliskan Bu Murni. Lah, si tukang bakso awalnya tidak percaya. Nah lo ngelayanin siapa tadi bang? Tadi ada kok. Tadi beneran Nek Murni. Si pedagang menoleh ke arah halaman rumah nenek. Terlihat ada tumpukan paku plastik. Kemudian ada gulungan kabel dan pengeras suara di beranda depan. Persis seperti seseorang ataupun rumah seseorang yang sedang berduka. Lu serius bikinin bakso nenek Murni? Sadar bang, nenek Murni udah meninggal. Wis, merinding gue. Udah yuk cabut aja. Kepala batu nih tukang bakso. Mereka pun mulai berjalan cepat meninggalkan gerobak bakso itu. Wajah pedagang itu pucat seketika. Dirinya lemas dan hampir jatuh. Beruntung tangannya masih bisa menahan diri dengan perpegangan pada gerobak. Sementara dua pemuda yang memberitahukannya itu sudah berlari pergi lebih dulu. Nafas pedagang itu kian memburu. Keringatnya mengalir deras dan ia lalu buru-buru beranjak dari posisinya. Tangannya dengan cepat merapikan toples-toples bumbu itu. Segera dirinya berpindah ke belakang dan kembali menorong gerobaknya. Bergegas dia meninggalkan tempat tersebut. Mas, saya belum selesai makan mas. Terdengar suara nenek Murni dari arah belakang. Akan tetapi si pedagang bakso itu pun enggan menoleh. Ia tidak mau ambil resiko. Sambil membaca doa sebisanya ia dorong gerobak dan mulai meninggalkan lokasi itu. Mas, tunggu mas. Suara nenek itu terdengar kembali. Setan, setan. Gumam si pedagang yang sudah tidak bisa menahan rasa takutnya lagi sambil mendorong gerobak dengan wajahnya yang pucat. Seluruh tubuhnya benar-benar merinding dan gemetar karena saking takutnya. Tidak lama setelah kepergian tukang bakso itu, ayah keluar membawa mangkuk kosong. Bakso yang ada di dalamnya telah dipindahkan ke mangkuk lain milik mereka sendiri. Matanya menatap sekitar, ia bingung karena tidak ada siapa-siapa di depan rumah. Mana katanya ada tukang bakso, gumam ayah sambil menggaruk kepala. Ayah berjalan beberapa meter ke depan gerbang, kepalanya berputar memperhatikan sekitarnya.
Nah, akan tetapi ia tidak temukan pedagang bakso itu. Dan sampai akhirnya ia memutuskan untuk kembali masuk ke rumah sambil membawa mangkuk kosongnya. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian tetap like, comment, dan share. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan part selanjutnya dari cerita ini. Nantikan karena ceritanya pasti akan sangat lebih seru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.